Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja, puji, syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah, MPD, selaku dosen mata kuliah membaca, dan teman-teman kelas X3A yang saya banggakan. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi makalah saya dengan tema ECOLA atau Extending Concept Through Language Activities. Nah, metode ECOLA ini ada 3 tahapan. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, rasional. Dan yang ketiga, tahapan. Metode ECOLA, yang pertama tujuan. Secara umum, ECOLA bertujuan agar siswa mampu memadukan 4 aspek keterampilan berbahasa dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menginterpretasikan dan memonitor pemahamannya atas isi bacaan. Yang kedua atau B, rasional. ECOLA pertama kali dikembangkan oleh Smith-Barth dengan tujuan untuk memfokuskan siswa dalam membangun pola membaca secara alamiah dan kebutuhan untuk memonitor interpretasi yang dihasilkannya. Untuk hal ini, pembelajaran dengan menggunakan metode ECOLA harus benar-benar memerhatikan beberapa pengalaman belajar yang antara lain: 1. Membaca dengan tujuan yang jelas. 2. Menulis respons atas isi bacaan. 3. Mendiskusikan ide utama bacaan. Dan yang keempat, mengontrol diri melalui pengakuan secara jujur kesulitan yang mereka alami selama pembelajaran. Komitmen dalam membuat interpretasi bacaan dan mendiskusikan metode yang tepat untuk meningkatkan pemahamannya tentang isi bacaan. Yang ketiga atau C, tahapan metode ECOLA. Metode ECOLA dilaksanakan dalam beberapa tahapan pembelajaran sebagai berikut. Nah, yang pertama, tahapan prabaca, yaitu menyunting tujuan komunikatif. Pada tahapan ini, guru menjelaskan tujuan baca yang harus dicapai siswa. Secara jelas, guru juga harus memberikan arahan kepada siswa tentang hal apa yang harus direspons oleh siswa, keputusan-keputusan yang harus dibuat siswa, dan menjelaskan bagaimana cara siswa membahas ide-ide kunci, misalnya melalui diskusi. Dengan kata lain, pada tahap ini guru telah menentukan tugas-tugas yang harus diselesaikan siswa setelah membaca wacana. Kemudian, tahap membaca. Membaca dalam hati. Pada tahap ini, siswa membaca dalam hati wacana sejalan dengan tujuan baca dan tugas-tugas baca yang telah dijelaskan oleh guru. Yang kedua, dari tahapan membaca, kristalisasi pemahaman melalui kegiatan menulis. Tahapan ini bertujuan agar siswa mampu memonitor dirinya sendiri tentang seberapa besar pemahamannya terhadap isi bacaan. Siswa harus menuliskan kesulitan-kesulitannya dalam memahami bacaan serta mengemukakan ketidakpahamannya atas isi bacaan. Selanjutnya, siswa membuat respons sejalan dengan tujuan dan tugas-tugas yang diberikan guru pada tahap prabaca. Jika siswa tidak mampu menjawab pertanyaan atau tugas, mereka harus menulis segala sesuatu yang membuatnya bingung dan tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut.
Yakinkan kepada siswa bahwa seluruh isi respons tersebut bersifat rahasia. Nah, yang ketiga dari tahapan membaca adalah mendiskusikan materi bacaan. Pada tahap ini, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Tugas mereka adalah untuk membuat interpretasi atas wacana yang telah dibacanya sejalan dengan tujuan dan tugas yang diberikan guru. Pada tahap ini, siswa harus membandingkan respons yang ditulisnya dan jika perlu mengubah simpulan awal yang telah dibuatnya. Sekedar catatan, pada tahap ini siswa yang tidak mampu membuat respons secara benar pada tahap ketiga akan berusaha menggali pemahaman dari temannya, sehingga ketika ia mulai mampu memahami isi bacaan, mereka harus membuat simpulan baru atas pemaknaan isi bacaan. Yang ketiga itulah tahapan pasca baca, yaitu menulis dan membandingkan hasil interpretasi. Pada tahap ini, siswa secara kelompok atau individu menyusun interpretasi kedua atas isi wacana sebagai hasil diskusi. Hasil interpretasi tersebut selanjutnya dibacakan di depan kelas dan ditanggapi oleh siswa dari kelompok lain. Jika ditemukan hal-hal yang masih keliru, siswa harus mampu memperbaiki tulisannya. Kesimpulannya dari materi tadi adalah metode Ekola merupakan metode yang melatih siswa dalam menerapkan sebuah pendapat atau argumentasi agar mampu dapat menyimpulkan isi teks hasil laporan observasi serta dapat mengembangkan proses berpikirnya ke arah yang lebih maju. Metode Ekola merupakan suatu metode kegiatan pembelajaran yang dibentuk oleh dari individu setiap siswa. Dalam metode pembelajaran ini, siswa dituntut untuk lebih berperan aktif dan kreatif secara individu, berpikir secara kritis, logis, dan analisis sehingga siswa dapat mengeluarkan ide-ide untuk dapat menyimpulkan isi teks hasil laporan observasi. Dalam hal ini, peserta didik memang dituntut untuk berperan aktif dan kreatif. Bukan hanya pendengar saja, tetapi lebih kepada perannya dalam menemukan ide-ide atau solusi dari setiap permasalahan yang sedang dibahas dalam proses pembelajaran. Jadi dengan menggunakan metode Ekola yang baik dan tepat akan merangsang siswa lebih giat berpikir dan belajar. Juga dapat menggali setiap potensi dan kemampuan yang dimilikinya untuk boleh dikembangkan sesuai dengan materi yang telah diterimanya. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tersebut akan lebih mudah dimengerti dan diingat. Cukup untuk materi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.